Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga rahmat dan kasih sayang Allah senantiasa menyertai kita semua. Alhamdulillah, di kesempatan yang penuh berkah ini kita akan menimba ilmu bersama Umi Hajah Irena Handono di program syiar Gerak Muslimah Indonesia yang insya Allah menyejukkan hati. Apa kabar Umi? Alhamdulillah baik. Apa kabar ibu-ibu, khususnya ibu-ibu dalam syiar Gerak Muslimah Indonesia di seluruh Indonesia? Umi, episode sebelumnya kita membahas cukup panjang tentang perjalanan ke Syam dan jumpa Pendeta Bahira yang sangat menarik. Kami nggak sabar Umi untuk menyimak kelanjutan Umi. Mungkin diawali dengan pertanyaan, siapa sebenarnya Pendeta Bahira ini Umi? Ya, itu penting banget ya, untuk kita ketahui ya. Jadi pertanyaannya sangat bagus dan itulah Bahira atau Buhaira adalah pendeta Kristen Timur. Kristen Timur. Artinya apa? Kita harus tahu sejarahnya. Jadi Kristen itu kan kalau di negeri kita kan banyak ya. Ya. Ada Protestan, ada Pantekosta, ada Betel Sepenuh, ya. Ada sempalanya macam-macam lagi. Jadi yang perlu kita tahu juga Katolik kan ada ya. Ada Katolik. Jadi artinya Kristen itu di sini tadi disebut Kristen Timur. Ya. Kristen Timur. Ya. Disebut Kristen Timur, ada Kristen Barat. Tidak sama mereka. Sama. Lihat aja Inggris ya. Di Inggris itu kepala gerejanya adalah kepala negaranya. Pemerintahan. Ya, jadi Ratu Inggris atau Raja Inggris ya. Jadi beda. Ya, sekaligus. Ya, sekaligus ya di kepala negara ya kepala agama. Tidak tunduk pada Vatikan. Jadi yang tunduk pada Vatikan ini adalah Kristen atau istilah lain Katolik Barat. Jadi ada Katolik Barat, ada Katolik Timur. Ya. Nah, ada istilah Kristen Barat, ada istilah Kristen Timur. Atau tepatnya Buhaira ini disebut sebagai Nasrani. Ya, disebut Nasrani. Dia bukan Yahudi, ingat ya. Bukan Yahudi. Dia bukan Yahudi. Dan juga bukan gereja Romawi. Gereja Romawi itu Katolik Barat. Yang Paus. Paus itu. Paus ya. Itu Katolik Barat. Itu gereja Romawi. Yang ia pelajari adalah Injil ya. Tapi Injil bukan Injilnya gereja Katolik atau gereja-gereja Kristen. Enggak. Tapi Injil dari tradisi Suryani. Yang disebut Peshitta. Ya. Terus Taurat. Terus kitab para nabi. Dalam versi yang beredar di komunitas Nasrani Timur. Dia tidak ikut di dalam katakanlah konsili misalnya kayak apa konsili Nisia atau apa konsili mana-mana enggak ikut itu. Berarti lebih asli ya? Ya, makanya ini bedanya. Ya. Ini bedanya makanya dia percaya tentang Nabi akhir zaman. Gitu. Dan dia tunggu-tunggu itu datangnya. Itu kan episode yang lalu itu kan ya. Karena udah ada di dalam kitabnya bahwa Nabi akhir zaman nanti akan. Iya. Nah kalau di dalam Bible enggak bakalan ketemu Nabi akhir zaman. Ya. Gitu kan. Terus tafsir saat itu pun juga tafsirnya menjadi tafsir lisan ya. Tradisi patriastik Timur. Tentang nubuat Nabi akhir zaman. Jadi Bahira ini adalah ahli nubuat kitab suci Kristen Timur. Nah, Kristen Timur ya. Kristen Timur. Lalu dari mana konsep khataman nubuah yang dikenal oleh Bahira? Istilah khataman nubuah adalah istilah Islam. Ya kan? Nubuah. Ya.
Bahira tidak menyebutnya dengan istilah Arab itu, tapi dia mengenal deskripsi fisik dan ciri kenabian. Dari mana? Dari nubuat yang ada di dalam Taurat maupun dalam Injil. Sekali lagi ya, Taurat dan Injil yang dia pelajari ini beda sama yang ada di gereja Barat. Yang sekarang ini lain banget. Baik. Terus kemudian dia juga mempelajari tradisi lisan Nasrani Timur. Tentang apa? Tentang the final prophet dari Arab. Lalu artinya Bahira mengenal ciri fisik dan moralnya ya. Ciri fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan moralnya, bagaimana moral tentang akhlaknya ya. Bukan istilah teologi Islam. Ya. Lalu bagaimana tanda kenabian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dideskripsikan dalam kitab-kitab yang diketahui oleh Bahira. Jadi deskripsi fisik ini yang paling relevan dengan istilah khatam. Khataman nubuwah ini. Dalam riwayat sirah Ibnu Hisam sampai Ibnu Ishaq sampai Ibnu Hisam, juga Al-Baihaqi dikatakan Bahira meminta melihat punggung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat itu Muhammad kecil ya. Iya, masih kecil. Bahira menemukan tanda khusus itu di antara dua bahu. Nah, ini dalam hadis yang sahih, khataman nubuwah digambarkan sebagai tonjolan kecil Di punggung. di punggung. Ya, di punggungnya. Seperti biji atau apalah ya. Ya. Berarti daging yang menonjol gitu ya. Di antara dua pundak. Dan informasi yang jarang dijelaskan di masyarakat kita ini adalah bahwa kitab Nasrani tidak mengilustrasikan bentuk detailnya, tapi menyebut seorang nabi yang memiliki signum atau memiliki ciri khusus pada tubuhnya. Jadi Bahira mencocokkan lokasi dan keberadaan tanda, bukan bentuk artistiknya. Deskripsi moral dan karakter. Sekarang kita coba telaah lebih lanjut. Ya. Kita lihat dalam kitabnya Kristen Barat ya, atau Katolik Barat atau Kristen Barat. Dalam kitab Ulangan, yang mereka sebut Ulangan itu adalah bagian dari Taurat. Pasal 18 ayat 18. Di situ dikatakan, aku akan membangkitkan seorang nabi seperti engkau dari antara saudara mereka. Apa ini maksud dengan kata saudara? Saudara yaitu Bani Israel, yaitu Bani Ismail. Arab, ini menurut tafsir Yahudi dan Nasrani Timur. Dalam Yesaya dan juga Injil Yohanes ada istilah parakletos. Ini merujuk pada nabi terakhir, di mana nabi terakhir digambarkan satu, jujur, tidak berdusta, tidak mencari kemuliaan dunia, membawa hukum dan peringatan, diikuti oleh bangsa yang sebelumnya tidak mengenal kitab. Hal yang penting yang jarang dibahas, Bahira tidak hanya melihat tanda fisik, tapi memperhatikan dan mengamati bagaimana cara duduk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua udah diterangkan di Bagaimana ketenangannya. Ya, Bapak. Dan tidak mengumbar sumpah.
Apalagi sumpah dengan menggunakan nama berhala. Nggak mau. Masya Allah. Memang akhlaknya terjaga banget ya. Iya. Terjaga banget. Responnya spontan. Hal yang seperti ini konsisten, cocok dengan ciri Nabi akhir zaman. Ini sesuai metode ilmiah verifikasi ahli kitab. Bukan sudut pandang mistisisme. Adapun tentang tanda lingkungan, riwayat tentang awan yang menaungi, pohon dan batu yang memberikan naungan. Ini bukan bukti utama. Ini hanya korina, indikasi tambahan. Jadi Bahira tidak mendasarkan kesimpulan hanya pada satu hal aja. Tidak tanda di bawah aja gitu ya. Jadi ada dukungan-dukungannya. Alasan ilmiah historisnya, satu, nubuat tidak menunggu usia kenabian. Ya, karena Rasulullah pada waktu itu kan masih 12 tahun. Masih ya. kecil ya, masih remaja. Tapi tanda sudah ada sejak kecil. Ya. Jadi bukan dibuat kan. Ya. Dalam tradisi Alkitab, contohnya Nabi Musa, juga sudah ada tanda sejak bayi dibuang ke sungai. Sungai ini. Terus Nabi Isa juga ada tanda sejak kecil. Ya. Sejak kecil bisa berbicara, digendong, ya. Sejak tangannya kecil bersinar, macam-macam. Ya. Anak ini akan menjadi seorang yang besar, lindungi dia. Itu kan ungkapan Bahira. Pendeta Bahira ya. Jadi sangat meminta sangat berhati-hati, pamannya diminta sangat berhati-hati. Ini bukan klaim sensasional. Lalu ada klaim dari pihak mereka, dari pihak orientalis, ya. Bahwa Nabi Muhammad itu belajar Islam dari Bahira. Nah ini kan mudah kita patahkan. Ya. Belajar gimana? Ketemunya cuma sekali. Umurnya juga 12 tahun. Dan dalam perjalanan. Mana mungkin? Mana mungkin. Kalau belajar dari Bahira, ya tentu akan membutuhkan waktu, termasuk katakanlah, oh di doktrin ya, coba mana doktrinnya? Yeah. Bisa dibuktikan enggak? Nah, terus dikatakan lagi kalau Nabi Muhammad itu belajar Islam dari Bahira, satu, pertemuan enggak ada. Kedua, Nabi Muhammad itu kan ummi. Buta huruf. Gak bisa baca. Tulis. Terus juga Bahira juga dia bukan dosen teologi. You know? Tidak mengajarkan teologi. Yeah. Kepada anak 12 tahun. Bagaimana konsepnya? Tidak ada kesinambungan relasi. Sesudah itu tidak ada perjumpaan lagi. Hanya sekali itu aja, ya. Waktu mau bedanya. Bahkan sejarawan Barat serius mengakui klaim yang Umi sebut tadi, itu tidak kuat secara historis. Nggak mungkin lah ya. Nggak mungkin. Nah ada lagi klaim yang mengatakan, oh Bahira itu menciptakan Islam. Ini tuduhan mereka. Ini tidak ada satupun ajaran Islam yang identik dengan doktrin Nasrani Suryani. Bagaimana mungkin? Malah Islam justru mengoreksi konsep Trinitas. Dosa warisan. Ketuhanan Isa. Itu kan yang dikoreksi oleh Al-Quran. Kita hanya mengakui sebagai nabi ya Om ya. Ya. Jadi kesimpulannya, kitab
yang dimiliki Bahira itu adalah kitab Injil dan Taurat, tapi versinya Nasrani Timur, maka disebut Suryani, bukan kitab baru. Jadi tidak sama dengan kitab yang sekarang. Versi sekarang beda yang versi yang lalu. Beda. Maka kalau versi yang yang diketahui oleh Bahira ini kan termasuk bahwa Nabi akhir zaman itu akan datang. Ya, versi Bahira. Dan mereka menunggu. Ya. Kalau sekarang kan enggak. Yang beriman ini ya ahli kitab. Malah kalau yang sekarang ini kan menganggap bahwa Nabi Muhammad ini palsu. Ya. Nah, kita lihat tentang tanda kenabian yang dikenal oleh Bahira. Satu, letaknya ya, lokasi hatam antara pundak Rasulullah, pundak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian karakternya. Berarti di tengah-tengah ya, Umi? Iya, di tengah-tengah. Tengah-tengah ya. Terus kecocokan dengan nubuat Nabi akhir dari bangsa Arab. Ya. Ditentukan Nabi akhir dari bangsa Arab. Ya, bukan dari Israel. Mereka maunya dari sana. Ya. Bahira memverifikasi, bukan mengajar. Iya kan? Ya. Mengajar bagaimana mungkin ya, ketemu, diundang makan. Kapan ngajarnya? Ini sebentar aja ketemu. Dalam kisah ini adalah pengakuan eksternal awal. Jadi ini kisah ini adalah pengakuan eksternal awal, bukan bersumber ajaran Islam. Ya, Masya Allah Umi, begitu jelas tadi yang Umi paparkan. Baik, ibu-ibu sahabat Gerak Muslimah Indonesia, semoga kita semua menyimak dengan seksama penjelasan Umi Irene Handono tadi. Sampai di sini dulu kajian kita. Jangan lupa share kalau bermanfaat, dan sampai jumpa di episode Sirah bersama Umi Irene Handono berikutnya. Makasih Umi, jazakallah khair. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Sama-sama Umi, tentu bermanfaat. Kami akan menunggu ilmu dari Umi selanjutnya. Terima kasih Umi. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.